pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Prakata dari Ketua Kopwan Putri Gelora. 4. Sambutan-sambutan. Pertama, sambutan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Kedua, sambutan Ketua Dekopinda Kota Blitar atau yang mewakili. Untuk membuka acara pendahuluan ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nia. Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Blitar. Yang saya hormati juga Bapak Ketua Dekopinda Kota Blitar atau yang mewakili. Yang saya banggakan dan saya cintai segenap pengurus, pengawas dan anggota Koperasi Wanita Putri Gelora yang berbahagia di pagi hari ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya semata di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dalam rangka rapat anggota tahunan tutup buku tahun 2021 Koperasi Wanita Putri Gelora. Satu lokus kunjung lapang dalam lomba kelurahan berhasil tingkat provinsi Jawa Timur, yang mana Kelurahan Sananetan mendapatkan juara 2. Atas kerjasama kita semua juga, jadi kita saling mendukung antara anggota koperasi dan juga kelurahan. Dan juga di tahun 2021 ini kita mengadakan bakti sosial kepada anggota dan warga sekitar yang berdampak akibat pandemi COVID-19. Dan untuk RAT tahun ini kita juga belum bisa mengadakan RAT di luar karena situasi belum memungkinkan. Yang kita rencanakan nanti kita akan mengadakan istilahnya refreshing itu sekitar pertengahan tahun 2022 ini sambil melihat situasi dan kondisi kita dulu, nggih. Yang penting kita harus menjaga kesehatan dan tetap prokes. Dan tahun 2022 ini masa bakti pengurus dan pengawas adalah tahun yang terakhir. Monggo nanti untuk selanjutnya dalam rapat anggota tutup buku tahun 2022 nanti kan diadakan pemilihan pengurus dan pengawas. Mohon mulai sekarang ibu-ibu semua sudah istilahnya memilih kadernya, jadi nanti biar mungkin nggak saya terus atau mungkin ada pergantian itu untuk kaderisasi. Pasrah bongkoan. Kaderisasi, jadi nanti biar semua itu paham tentang perkoperasian. Yang mana untuk selanjutnya nanti koperasi itu kan akan dipadukan dengan koperasi, usaha mikro dan juga ketenaga kerjaan. Jadi nanti kita akan saling kolaborasi. Itu terus karena juga ini masih tahun baru, mungkin nanti ibu-ibu itu masih punya acara dan pagi ini kita menyempatkan untuk RAT. Jadi nanti untuk RAT mungkin nanti akan kita percepat ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon untuk selanjutnya dengan hormat Bapak Kepala Dinas Koperasi dan juga Bapak Ketua Dekopinda Kota Blitar untuk memberikan arahan binaannya dan masukannya kepada Koperasi Wanita Putri Gelora. Hormat Ibu Ketua Koperasi Putri Gelora dan yang kami menghormati Bapak Kepala, jadi posisinya Bapak Kepala Dinas Koperasi ya Pak? Bapak Suyanto sebagai Kepala Dinas Koperasi Kota Blitar, kami ucapkan selamat Bapak mengembang di tempat yang baru, mudah-mudahan amanah.
Dan yang terhormat Bapak Pengawas Ibu Ju. Maaf saya tadi terlambat, jadi siapa sampai di sini? Diko Pindah. Deko Pindah Kota Blitar, Ketua Deko Pindah Kota Blitar, dan Ibu Pengawas serta pengurus dan ibu-ibu anggota yang berbahagia. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hidayah nikmat yang senantiasa dilimpahkan pada kita semua. Pada pagi hari ini kita diberi kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat mau untuk menghadiri pertemuan rapat akhir tahunan koperasi. Ibu rapat akhir tahun. Anggota. Rapat anggota. Plengung ngapunten CSD. Rapat anggota tahunan koperasi Putri Gelora. Mudah-mudahan acara pagi hari ini berjalan dengan lancar, membawa manfaat bagi kita semua, kesejahteraan terusnya lingkungan bukan itu ya, dan umumnya semua anggota koperasi Putri Gelora dan warga masyarakat Kelurahan Wetan, dan Putri Gelora semakin sukses. Amin. Ibu-ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini sebenarnya Ibu Lurah titip salam tidak bisa hadir pada pagi hari ini karena ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Jadi titip salam kepada ibu semua dan hanya mengucapkan apresiasi kepada Putri Gelora. Terima kasih atas dukungannya dalam rangka lomba kelurahan berhasil tingkat provinsi Jawa Timur dan mendapat juara 2. Itu kalau tanpa dukungan panjenengan semua, insya Allah kami dari BKK maupun pemerintah kelurahan sana tidak ada arti apa-apa. Bapak Ketua Deko Pindah Pak Marioto tidak bisa hadir, ada kegiatan yang sama. Tadi malam diperintahkan untuk mewakili. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti tadi saya ucapkan juga selamat tahun baru tahun 2022, di mana 2022 sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kehidupan, diberi rezeki. Mudah-mudahan tahun yang akan datang ini, yang kita laksanakan ini lebih baik kehidupan kita daripada tahun 2021. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya saya ucapkan selamat karena Koperasi Putri Gelora telah bisa melaksanakan rapat anggota tahunan tepat pada tanggal 1 tutup buku tanggal 31 Desember 2001. Ini suatu hal yang sangat-sangat hebat sekali ya. Karena jarang, biasanya ada yang molor, ada yang mundur, ada yang tidak melaksanakan. Untuk itulah saya katakan terima kasih. Kemudian dari Bapak Ibu atau ibu-ibu yang anggotanya, ibu-ibu semua yang hadir ini nampaknya juga memberikan dukungan. Tanpa dukungan dari seluruh anggota, maka pengurus juga sulit bisa melaksanakan kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami dari Deko Pindah seperti dulu tugas-tugas kita juga membantu pembinaan terhadap pengembangan koperasi pada khususnya. Kita bangga Koperasi Putri Gelora ini sudah begitu maju selangkah dibandingkan dengan yang lain, artinya dengan koperasi wanita yang lain. Karena ada koperasi wanita yang ya sama baiknya, ada yang tidak berjalan, ada malah yang biar. Ini kalau tidak salah dulu zamannya Pak Karwo ya, didirikan zamannya Pak Karwo, modalnya dari Pak Karwo dulu. Alhamdulillah di sini bisa jalan. Satu sisi kita bisa bangga bisa berjalan dengan baik, namun sebagai insan-insan yang memegang
tentang perekonomian Indonesia, kita juga masih banyak tantangan, hambatan yang harus kita hadapi. Satu contoh, masalah usaha. Kalau kita hanya mengandalkan simpan pinjam, lama-kelamaan kira-kira menjadi akan lebih kurang berkembang. Karena persaingan dari perbankan sudah begitu murahnya simpan pinjam. Ya, oleh karena itu kita harus bisa mencari terobosan-terobosan yang lain. Juga usaha yang lain, kalau bisa jangan hanya simpan pinjam. Kerjasama dengan koperasi yang lain perlu ditingkatkan. Saya pernah mendatangi koperasi di daerah Probolinggo, kerjasama satu dengan yang lain. Koperasi di sana bisa mengembangkan berbagai usaha, tidak terlalu besar. Di sana ada kerjasama tentang berambang goreng dan bawang goreng yang dikerjakan bersama-sama, dikemas dengan baik dan dikembangkan. Itu bisa menambah perekonomian daripada kita. Bisa, koperasi ini bisa berkembang lebih baik. Nah, untuk lebih baik lagi, tentunya ya tentang manajemen. Manajemen harus terbuka, ya, jangan sampai tertutup. Kita akan ketinggalan. Seperti minggu yang lalu, mungkin di sini ada ibu yang ikut pemasaran digital, ada di sini. Ya ada. Tolonglah dari Dikopinda telah melaksanakan pelatihan yaitu tentang pemasaran digital. Jadi tolong nanti diterapkan. Ada kesulitan kita pikir bersama sehingga usaha daripada koperasi tidak hanya monoton tapi mengikuti teknologi yang berkembang. Itu. Kemudian tadi disampaikan bahwa tahun depan Ibu Ketua nampaknya sudah habis jabatannya, ya toh. Terus mesti kompak terus, itu di mana-mana begitu. Karena baik ya terus. Ya. Tapi dalam sistem ekonomi kita perlu kita pengkajian dulu. Ya. Yang muda-muda mencoba, sehingga bagaimanapun masih yang makin tua, nah pengkajian ini sangat diperlukan. Jadi untuk kader-kader, tolonglah nanti kalau ada pelatihan baik yang diadakan oleh dinas maupun dari Dikopinda, mulai jati diri koperasi, apa fungsi jati diri koperasi dan sebagainya, memahami sehingga kegiatan nanti pergantian pengurus tidak ada masalah, karena itu mesti akan berjalan. Ini masalah dana untuk pengembangan Dikopinda agar bisa melaksanakan pelatihan-pelatihan, diantaranya yang jati diri, administrasi dan sebagainya. Itu kesepakatan dan ada pada ART-nya. Setiap koperasi itu ada dikenakan dana Rp10.000 per bulan. Bukan per anggota Bu ya. Operasinya 10.000, jadi satu tahun 120. Kemudian dana yang lain yaitu dari dana pendidikan, di mana setiap RAT ada SHU, biasanya berapa persen dulu? 5%. 5% dari SHU itu untuk dana pendidikan. Nah ini 25% dari 5%-nya dana pendidikan itulah yang nanti pada akhir RAT ini kalau bisa diserahkan dibantukan pada Dikopinda. Untuk apa? Ya kembalikan kepada operasi seluruhnya untuk pelatihan-pelatihan. Dengan demikian anggota koperasi menambah ilmunya. Karena kalau kita tidak menambah pengetahuan, tidak menambah ilmu, baik teknologinya, kita akan ketinggalan lama-lama.
bukan lagi sebagai sokok guru ekonomi, tapi sudah sangat tertinggal. Untuk itulah tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, sudah menyampaikan, saya sampaikan. Saya rasa sekian, Bapak Ibu yang kami hormati, ada kurang lebihnya mohon maaf. Fauzia dan Ibu Siska, Ibu Nia yang mewakili. Mohon Ibu Nia yang mewakili. Mohon berdiri maju. Geser ngulon. Dari timur, dari barat, dari timur. Penyerahan dulu Pak Mur. Oh ya, ya. Bersama. Nah, yang mana dulu? Ini dua. Oke, tok. Merah loh, Pak. Ada namanya. Masih diberi kesempatan kesehatan sehingga dapat memenuhi undangan dari Koperasi Wanita Putri Kelurahan dalam rangka mengadakan rapat anggota tahunan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bersalawat pada Rasulullah biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Muhammad sholli wa alaihi. ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya dunia akhirat. Amin. Sebelum saya melanjutkan, mohon izin saya bergabung. Tadi disinggung Ibu Ketua bahwa saya mengikuti kegiatan Kompuan Putri Kelurahan ini 2 kali. Pertama pembentukan dan yang kedua saat ini rapat anggota tahunan. Sebetulnya hari ini ada 2 undangan RAT Putri Kelurahan dan Koperasi Semia Negeri atau SMK 2. Sebetulnya saya ambil nilai yang SMK 2, namun saya takut sanksinya. Sehingga saya terpaksa memilih di sini, Pak Mur. Saya masih ingat Koperasi Putri Gelora dalam rangka pembentukan, karena saat itu sebagaimana yang disampaikan Bapak Mulyani dari Dikopinda bahwa saat itu ada bantuan dari provinsi di masing-masing kelurahan untuk pembentukan koperasi wanita atau Kopuan. Saya keliling lingkungan Karanglu, Bendir, bahkan di Singotongso, koperasi-koperasi yang belum atau kumpulan-kumpulan yang sudah merupakan embrio yang bisa ditingkatkan menjadi koperasi. Ini saya tawari, nggak ada yang mau. Bahkan bantuan yang di Kelurahan Samawetan itu hampir saya kembalikan ke Dinas Koperasi. Atas alhamdulillah saya tidak menyangka di sini ada kumpulan juga yang bisa menerima bantuan itu.
itu saya juga prihatin, bayangan saya kalau bentuknya koperasi seperti ini terus jadi ini kapan? Mengapa saya punya pikiran seperti itu? Karena koperasi wanita Putri Gelora ini simpanan pokoknya saat itu 50.000, simpanan wajibnya 1.000. Iki 1.000, kayak 1 bulan sekali loh tadi. Bahkan saya mau ikut menjadi anggota Pak Mur, ditolak. Ya seumur-umur ditolak ya masih itu ya. Namun alhamdulillah tadi disinggung bahwa sudah 12 tahun tidak terasa koperasi Putri Gelora atau Kawan Gelora, Putri Gelora bisa memenuhi salah satu indikator koperasi yang sehat. Artinya apa? Berani melaksanakan rapat anggota tahunan. Belum semua koperasi ini berani melaksanakan rapat anggota tahunan. Mengapa ini saya sampaikan? Karena saya punya data bahwa masih banyak koperasi-koperasi yang belum melaksanakan rapat anggota tahunan. Ini menjadi PR kami yang di Dinas Koperasi. Mohon maaf kalau saat ini saya berani bergabung dengan penjenengan. Sejak kemarin saya mulai aktif di Dinas Koperasi. Sebetulnya sejak tanggal 23 Desember ada pelantikan di lingkup pemerintah Kota Blitar. Saya dari Dinas Perhubungan dipindah tugaskan ke Dinas Koperasi Bogor, sehingga nanti mulai hari Senin tanggal 3 ini semua, tidak hanya Dinas Koperasi, tidak hanya saya, sudah harus aktif di tempat yang baru. Saya atas nama Dinas Koperasi menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada koperasi wanita yang tadi saya singgung, yang telah berani melaksanakan rapat anggota tahunan. Dan saya bangga juga bahwa semangat koperasi di Kota Blitar ini masih cukup tinggi. Hal itu dibuktikan bahwa kemarin tanggal 27-28 ini masih sudah ada koperasi-koperasi yang sudah melaksanakan rapat anggota tahunan. Walaupun saya juga bingung, ingat saya usianya Desember ini kan sampai tanggal 31 tutup buku nih. Nah, ini tanggalnya belum habis kok sudah. Nah, ini menunjukkan bahwa sakit semangatnya atau apa saya nggak paham. Namun kami menerima hal itu secara positif, bahwa koperasi di Kota Blitar ini masih menjadi sokok guru perekonomian. Mudah-mudahan itu. Seiring dengan itu, Bapak Ketua Depopinda juga pengurus dan ibu-ibu anggota kawan tadi disampaikan bahwa kalau bisa koperasi ini jangan hanya simpan pinjam, jangan hanya monoton simpan pinjam tok. Saya mengapresiasi itu. Mengapa demikian? Seiring dengan lahirnya Undang-Undang 11/2020 yang sudah diberikan menjadi PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, dan koperasi. Ini membuka peluang yang cukup luas kepada koperasi-koperasi untuk pemberdayaan ekonomi. Hal ini bisa ditangkap sehingga nanti anggota
koperasi ini bisa mengambil manfaat dan peluang, tidak hanya menunggu SHU 1 tahun sekali. Dan mudah-mudahan itu nanti bisa tidak hanya koperasi keuangan Putri Gowora tidak. Dan ini kita sampaikan kepada koperasi-koperasi yang ada di wilayah Kota Blitar, karena usaha mikro di Kota Blitar harus bangkit. Sehat selalu Libre. Terima kasih. Sistematika laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku tahun 2020 dengan susunan yang pertama prakata, yang kedua daftar isi, yang ketiga daftar lampiran, yang keempat jadwal acara rapat anggota, yang kelima tata tertib rapat anggota, yang keenam notulen rapat anggota tahun buku tahun 2019 dengan susunan yaitu yang pertama pendahuluan dan isi, A. Latar belakang, B. Tujuan, C. Dasar pelaksanaan. Yang kedua perkembangan pelaksanaan kegiatan, A. Bidang organisasi dan administrasi, meliputi 1. Keanggotaan dan pelayanan masyarakat, yang kedua pengurus dan pengawas, yang ketiga administrasi. Yang B. Bidang permodalan, meliputi 1. Modal sendiri, kedua modal luar. C. Bidang usaha, meliputi 1. Pendapatan, 2. Beban biaya. Yang ketiga yaitu evaluasi pelaksanaan kegiatan, meliputi 1. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2019. Yang kedua, analisa laporan keuangan. Yang keempat yaitu penutup. Yang kelima meliputi lampiran-lampiran. Yang pertama, lampiran keuangan koperasi yang meliputi neraca lajur, neraca kooperatif. Yang kedua, perhitungan rugi laba. Yang ketiga, perubahan posisi keuangan. Yang keempat, perhitungan hasil usaha. Ya, terima kasih untuk Bu Leli. Ini langsung ditanggapi aja nggih, biar Iya, nanti untuk iya. membersihkan waktu. Untuk studi banding nanti akan kita masukkan dalam program kerja tahun yang akan datang aja ya, karena Iya. untuk ini mungkin keuangan kita nanti akan tersedot banyak karena kita akan melaksanakan refreshing, cuma kan belum tercover untuk studi bandingnya. Karena kalau studi banding nanti kan kita mesti harus mengisi istilahnya membantu biaya yang ketepatan. Itu nggih Bu Leli? Iya. Ya, terima kasih banyak masukannya. Mudah-mudahan nanti kita ke depannya lebih berwawasan luas lagi. Mungkin ada lagi yang lainnya, monggo. Rapat anggota tutup buku tahun 2021 Koperasi Wanita Putri Gelora pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 dengan jumlah kehadiran 34 orang. Untuk pertanggungjawaban pengurus dan pengawas diterima. Sedangkan untuk usulan dari anggota Ibu Nur Leli kita masukkan di rencana kerja tahun 2023. Semoga semuanya sehat, jadi nanti Amin. kita bisa studi banding agak jauh tuh. Sambil nanti mungkin kalau yang punya usaha maupun keterampilan bisa sharing dengan Bu Leli selaku wakil dari Dikopinda juga. Ya. Tuh, 7. Terima kasih banyak. Hingga untuk rapat anggota tahun ini
Hari ini juga kita tutup pada pukul 10.10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih.